Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi ada satu hal yang ingin saya jelaskan sekalian menjawab sebuah pertanyaan. Jadi alasan utama kenapa umat muslim atau pasukan umat muslim harus bersatu melawan Zionis, salah satu alasannya itu karena Zionis menggunakan dana hampir seluruh manusia melalui uang kertas dan US dollar sebagai mata uang internasional. Maka kalau Zionis menggunakan dana hampir seluruh manusia, maka udah menjadi kewajiban hampir seluruh manusia untuk menghentikan mereka, karena dia menggunakan dana kita dan dari kita seluruh manusia ya. Jadi udah kewajiban kita sebagai seluruh manusia tersebut yang digunakan dananya untuk membantai itu turun ke sana secara umum ya, dan secara khusus utamanya sebagai umat muslim. Karena kamu dimanfaatkan untuk kejahatan, maka udah kewajiban kamu untuk berlepas diri dari kejahatan itu dengan dua cara, yaitu melepaskan hubungan ekonomi dengan US dollar tersebut atau berkumpul di tanah Syam untuk memerangi Zionis. Karena itulah tujuan dia mengumpulkan dana, yaitu perang, untuk mencapai kekuasaan atau kemewahan yang dia dapatkan saat ini. Dan ya, masih ada satu alasannya kenapa kita harus berkumpul di tanah suci, khususnya di tanah Syam yang telah dikotori. Ini sekalian menjawab sebuah pertanyaan yang menarik mungkin ya. Jadi teman saya bertanya gitu, kenapa Allah menciptakan tanah suci sedangkan manusia itu punya kecenderungan untuk menyembah berhala gitu. Jadi kalau Allah menciptakan sebuah tanah suci, ya ada kemungkinan beberapa manusia yang bodoh akhirnya menyembah tanah suci itu, bukan menyembah Allah. Jadi untuk apa Allah menciptakan sesuatu selain di luar dirinya yang dia sengaja menspesialkan itu dengan menyebut itu tanah suci untuk kita manusia. Dan kemudian akhirnya ada manusia yang terjebak dan menyembah tanah suci itu. Ya, menarik ya pertanyaannya. Jadi ini salah satu alasan kenapa pasukan umat muslim harus berkumpul di tanah suci. Oke, alasan pertama adalah penyatuan umat manusia yang menyembah Allah ya. Jadi karena Allah ingin kita bersatu dalam penyembahan atau penyerahan diri kita kepada Allah, maka Allah menciptakan sebuah tanah suci. Jadi fungsi pertamanya adalah penyatuan manusia dalam menyembah kepada Allah gitu. Jadi kalau kamu sholat tapi beda-beda kiblat, kan gak bersatu. Jadi Allah kita ingin bersatu dalam menyembah Dia. Wujud pertamanya adalah penyatuan umat muslim itu sendiri dalam penyembahan kepada Allah. Yang pertama, tapi tanah suci itu yang pertama itu sebagai kiblat ya, penyatuan sebagai kiblat. Tapi kan di zaman kita ada 3 tanah suci kan, ada 3. Jadi Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi di Madinah tempatnya Rasulullah SAW, dan Masjidil Aqsa atau kiblat pertama umat muslim. Jadi ini menarik ya, tempat suci yang satu aja itu udah banyak kesyirikan, yang menimbulkan kesyirikan untuk manusia-manusia yang lemah akal mungkin ya, atau lemah iman. Jadi kalau misalnya 3 tanah suci itu adalah bentuk penyatuan, kenapa harus ada 3 gitu? Kenapa ada 3 tanah suci? Alasan pertamanya itu adalah
kemurahan hatinya Allah. Berarti ini adalah wujud kemurahan hatinya Allah yang sangat besar ya. Rahmat dan rahimnya Allah yang sangat besar kepada, karena kita umat muslim berarti tetap aja dua-duanya ya, rahmat dan rahimnya Allah kepada umat muslim. Jadi Allah menyediakan 3, dan ini tentu karena Allah Maha tahu gitu. Allah Maha tahu bahwa umat Muhammad itu banyak, jadi disediakan 3 gitu. Supaya Allah membagi-bagi banyak pahala di 3 tempat suci ini. Dari waktu Nabi Adam kan manusia kan sedikit ya, dia ada 1 gitu. Pas ada Masjidil Aqsa bertambah jadi 2 ya, tempat muslim, karena jumlah manusia semakin banyak. Nah sekarang bertambah jadi 3, tambah dengan tempatnya Rasulullah SAW, Masjid Nabawi. Jadi bertambahlah dia menjadi semakin banyak gitu kan, supaya karena jumlah manusia semakin banyak, jadi Allah sedang bagi-bagi pahala gitu. Sedang bagi-bagi sesuatu iman ya, perasaan iman yang besar yang Allah ingin titipkan kepada manusia, supaya manusia itu kuat dengan iman itu melalui tanah suci tersebut gitu. Makanya saya bilang tanah suci itu sebuah tempat yang Allah spesialkan, di mana suatu zat iman yang mendekatkan diri kita kepada zatnya dia itu semakin kuat di tanah itu, justru untuk menguatkan manusia itu sendiri, supaya kamu tetap dalam takwa. Iman yang menyuruh kamu tetap dalam takwa itulah melakukan hal-hal yang Allah tetapkan melalui rasul-rasulnya untuk kita ya, Rasulullah SAW. Dan karena itu disebut dan salah satu alasan kenapa itu disebut tanah suci adalah karena kita dilarang melakukan hal-hal yang tidak suci di tanah tersebut gitu kan. Dan salah satu hal yang tidak suci yang dilakukan di tanah tersebut ya penumpahan darah. Makanya penumpahan darah di sekitar Masjidil Aqsa di tanah Syam itu sesuatu yang menghinakan diri kita sendiri sebagai manusia, karena kita utamanya sebagai muslim, karena kita nggak mampu menjaga tanah suci tersebut. Bahkan sekarang Masjidil Aqsa udah kena bom ya, Masjidil Aqsa sudah kena bom, dibom sama, menurut Zionis dia menyalahkan Iran, bom Iran. Tapi menurut sebagian, meskipun ini masih asumsi, sekali lagi kenapa dikatakan asumsi, karena laboratoriumnya milik mereka dan tanahnya itu dikuasai Zionis gitu. Jadi Ustadz Hussein Gaza ya mengingatkan kita tentang pernyataan seorang rabi Yahudi di Zionis. Jadi rabi Zionis Yahudi ya yang menyatakan bahwa dia akan menyalahkan Iran kalau dia mau membom Masjidil Aqsa, tinggal salahkan Iran. Jadi memang ada kemungkinan bahwa bom yang jatuh di lingkungan Masjidil Aqsa itu memang Zionis, karena dia mau meruntuhkan Masjidil Aqsa dan membangun Solomon Temple ya Allah, atau kuil Nabi Sulaiman, salah satu keturunan Yahudi terkuat, bahkan manusia terkuat ya, atau manusia yang memiliki kekuasaan terbesar sepanjang zaman, Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi Al-Quran juga, salah satu fungsi Al-Quran itu membantah orang-orang yang memberikan tuduhan yang keji terhadap Nabi Sulaiman alaihissalam ya, tuduhan keji. Maka salah satu alasan tentang beberapa ayat tentang menjelaskan tentang Nabi Sulaiman alaihissalam, tentang tuduhan keji yang beberapa orang lontarkan kepada Nabi Sulaiman. Itu juga salah satu tujuan Al-Quran, membersihkan nama Nabi Sulaiman.
Tapi sekarang pun Nabi Sulaiman juga dikotori oleh Zionis itu sendiri ya, dengan melakukan kebedapan di tanah Syam, di Masjidil Aqsa atas nama pembangunan, atas nama ya Nabi Sulaiman sendiri. Tentu saja ini pengkotoran kembali yang dilakukan Zionis. Padahal Allah salah satu menurunkan ayat-ayat tentang Nabi Sulaiman untuk membersihkan Nabi Sulaiman dari tuduhan keji. Sekarang mereka kembali mengotori nama Sulaiman tersebut. Itulah kenapa Al-Quran itu seperti penerawangan masa depan gitu, bahwa akan terjadi hal yang sama. Sekarang pun hal yang sama dilakukan kembali, pengotoran terhadap nama Nabi Sulaiman oleh Zionis, karena dia menggunakan nama Nabi Sulaiman untuk menghancurkan Masjidil Aqsa, salah satu tempat suci umat muslim juga, yang karena kebodohan dan ketersesatan umat muslim secara keseluruhan akhirnya tidak mampu untuk dipertahankan. Saya ingat ya, kemarin ada podcast mungkin, atau mungkin dari Profesor Jiang ya, kalau saya nggak salah namanya. Jiang nggak sih namanya? Jadi Zionis itu seperti mempercepat ending. Dia kan melakukan perang dunia ketiga, tujuannya untuk menghancurkan Masjidil Aqsa. Salah satu tujuan perang dunia ketiga ya. Kan tujuan perang itu untuk menghasilkan uang ya, atau lahan. Ya, dari lahan yang diambil itu menghasilkan uang. Tapi ada tujuan lainnya. Tujuan yang dari perang dunia 1 itu nggak terwujud sebenarnya. Tujuan dari perang dunia 1 nggak terwujud, yaitu menghancurkan Masjidil Aqsa untuk membangun kuil Nabi Sulaiman. Jadi ya gimana ya, mereka Zionis mengadakan perang dunia 1 untuk itu. Perang dunia kedua dia lagi yang memicu perang dunia kedua juga untuk itu. Sekarang perang dunia ketiga udah hampir terwujud karena mereka berhasil membom Masjidil Aqsa, dan kita sebagai umat muslim merasa tidak mampu untuk menghentikan mereka, justru karena kebodohan dan ketersesatan kita sendiri. Jadi wujud tanah suci itu selain fungsi keberkahan dan kerahmatan Allah, kerahmanan kerahimnya Allah kepada manusia, karena Allah sedang ingin memberikan kita pahala, juga penguatan iman sebagai umat muslim yang melakukan ibadah di sana. Dan ketiga, untuk wujud kekuatan iman itulah untuk menjaga tanah suci itu dari hal-hal yang buruk gitu. Dan sekarang malah dibom. Dan inilah kenapa salah satu alasan umat muslim itu seharusnya ya, di setiap negara di bumi ini di mana umat muslim itu tinggal dan memiliki wujud atau entitas yang besar di tanah itu, wajib mengirimkan pasukannya ke tanah suci untuk menjaga tanah suci itu. Karena udah menjadi kewajiban umat muslim secara keseluruhan untuk menjaga tanah suci itu dari kehancuran yang menghancurkan ya tanah suci itu gitu. Dan sekarang sudah, misalnya kemarin ya, dibom sama Zionis Masjidil Aqsa atau lingkungan sekitar Masjidil Aqsa, karena memang udah beberapa hari atau beberapa minggu sepertinya ya ditutup sama Zionis. Jadi orang-orang sekitar, umat muslim sekitar Masjidil Aqsa itu udah nggak bisa sholat di dalam, imamnya juga udah dikeluarin. Ternyata kemarin lusa itu udah dibom sekitar situ. Jadi umat muslim khususnya yang di dekat tanah Syam itu benar-benar harus bersatu dan membuat strategi untuk memerangi Zionis, menghentikan mereka, menghancurkan Masjidil Aqsa. Juga di luar umat muslim, di luar tanah Syam, udah menjadi kewajiban kita untuk menjaga tanah suci tersebut. Sebenarnya kita gagal menjaga Masjidil Haram ya, atau menjaga kiblat kita, karena itu sekelilingnya itu
atau tanah Mekah dipegang sama kaum munafik atau pemimpin munafik ya. Dan ini wujud kegagalan kita juga sebagai Muslim, meskipun pemimpin munafik ini mengizinkan kita sholat di sana, tapi pemimpin munafik ini melakukan kekejian di sekitar tanah suci, yaitu menangkap para ustadz atau para ulama yang menentang dia waktu mau menggunakan prajurit kafir yang membantu dia dalam peperangan. Jadi beberapa ustadz atau beberapa ulama itu dipenjara ya, katanya sampai sekarang dipenjara. Jadi wujud ketidakadilan ini, wujud kezaliman ini justru wujud kesalahan kita semua, karena kita tidak mampu menghentikan dia gitu. Ya memang wujud pemimpin munafik di menguasai tanah-tanah suci ini adalah wujud kesalahan kita sebagai umat muslim. Padahal tanah-tanah suci ini sebenarnya nggak boleh dikuasai oleh kaum munafik, karena yang menjaga itu harus kita gitu. Kalau yang dijaga itu oleh kaum munafik, maka dia nggak akan pernah menuruti Al-Quran, karena tujuan dia menguasai tanah itu ya kekuasaan. Apalagi kalau tujuan dia kekuasaan, mustahil dia mau menerapkan Al-Quran. Itulah kenapa dia menggunakan prajurit-prajurit kafir atau prajurit-prajurit nonis untuk menjaga kekuasaannya. Jadi dia memang tidak memperdulikan Al-Quran. Dan inilah kesalahan kita sebagai umat muslim, karena kita membiarkan tanah-tanah suci itu dikuasai oleh kaum kafir seperti Zionis atau kaum munafik seperti para pemimpin munafik itu yang juga mendukung Zionis membantai Gaza. Dan sekali lagi jadi sebenarnya tanah suci itu salah satu bentuk ya, bukan karena kita menyembah tanah suci itu, tapi karena Allah memberikan kita kekuatan melalui tanah suci itu, maka dengan kekuatan itulah kita harusnya menegakkan Al-Quran, menegakkan keadilan, menghentikan orang-orang zalim menggunakan kezaliman, menghentikan orang zalim melakukan kezalimannya di situ, seperti pembantaian tanah Gaza. Maka niatan umat muslim untuk memerangi Zionis memang adalah hal yang paling utama yang harus dilakukan. Ya, wallahu alam.